Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak, sehat semua? Alhamdulillah. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang zat aditif. Kalian mungkin sering mendengar atau membaca pemberitaan tentang zat-zat yang berbahaya pada makanan. Apakah yang dimaksud dengan bahan aditif itu? Apakah manfaat dan bahaya mengkonsumsi zat tersebut? Nah, kita akan mempelajari tentang zat aditif, bahwa zat aditif atau zat tambahan makanan itu merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam makanan, baik pada saat memproses, mengolah, mengemas, atau menyimpan makanan. Bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan dalam makanan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004. Dan pemakaian zat aditif di Indonesia itu diatur oleh Departemen Kesehatan. Pengawasan dilakukan oleh Dirjen Pengawasan Obat dan Makanan atau Dirjen POM. Dan fungsi zat aditif itu sebagai pewarna, penyedap rasa dan aroma, antioksidan, sekuistran, pemanis, pengasam, pengembang adonan, dan pengawet. Dan tujuan pemberian zat aditif itu untuk apa saja? Yang pertama, untuk mempertahankan nilai gizi makanan. Kemudian untuk membuat makanan itu lebih menarik. Kemudian menjaga mutu dan kestabilan makanan tersebut. Konsumsi sebagian orang itu dikonsumsi memang zat aditif itu, yaitu untuk diet. Kemudian fungsi dari zat aditif juga membuat makanan menjadi lebih tahan lama. Zat aditif itu ada zat aditif alami. Zat aditif alami pewarna, contohnya wortel, kunyit, daun suji. Kemudian zat aditif alami yang berfungsi sebagai pemanis, contohnya gula pasir atau gula tebu, gula aren, gula kelapa, dan juga madu. Kemudian zat aditif yang berfungsi sebagai pengawet yang alami, contohnya garam dapur, bawang putih, dan juga asam cuka. Selanjutnya zat aditif alami yang berfungsi sebagai penyedap, contohnya garam dapur, bawang putih, dan juga cabai merah. Dan zat aditif alami pemberi aroma, contohnya daun jeruk, vanili, serai, daun pandan. Berikutnya zat aditif alami sebagai bahan pengasam, yaitu jeruk nipis. Jeruk nipis ini bisa menghilangkan rasa mual saat mengkonsumsi makanan. Misalnya jeruk nipis itu ditambahkan pada soto atau minuman. Selanjutnya zat aditif sintetis atau buatan. Yang pertama, pewarna. Zat aditif buatan pewarna itu memberi warna makanan agar lebih menarik. Nah, makanan itu akan menarik, tetapi di Indonesia itu ada yang dilarang penggunaannya karena sangat berbahaya. Apa saja itu? Yaitu ada rhodamin B merah, kemudian metanil yellow kuning, dan amaran yang berwarna merah itu dilarang di Indonesia.
Berikutnya zat aditif sintetis atau buatan yang berfungsi sebagai pemanis. Biasanya digunakan pada pembuatan sirup, sari buah, minuman ringan, dan juga berbagai kue. Contoh pemanis buatan: sakarin yang mempunyai 300 kali lebih manis dari gula biasa. Aspartam mempunyai 200 kali lebih manis dari gula biasa. Asesulfam 200 kali lebih manis dari gula biasa. Kemudian siklamat 30 kali lebih manis dari gula biasa. Dan juga ada sorbitol dan dulsin. Dan dulsin ini dilarang penggunaannya karena bersifat karsinogen, bisa menyebabkan kanker. Sekarang berikutnya zat aditif sintetis atau buatan yang berfungsi sebagai pengawet. Digunakan supaya makanan itu tahan lama. Contoh pengawet buatan: natrium benzoat, asam benzoat yang digunakan untuk minuman ringan, kecap, margarin, dan lain-lain. Kemudian ada natrium nitrit yang digunakan untuk mengawetkan produk daging dan ikan. Kemudian ada asam propionat untuk mengawetkan roti, keju, margarin, dan juga mentega. Dan selanjutnya ada asam sorbat, digunakan untuk menghambat pertumbuhan kapang dan ragi, untuk mengawetkan keju, roti, sari buah, dan acar. Nah, sekarang zat aditif sintetis sebagai pengawet yang dilarang penggunaannya di Indonesia, tetapi ironisnya ini beredar banyak di Indonesia, di lingkungan kita sekitar, yaitu formalin untuk mengawetkan mie, borak untuk mengawetkan bakso, terusin sebagai pengawet ayam potong. Nah, itu yang sebenarnya dilarang, sangat berbahaya, tetapi masih beredar di sekitar kita. Berikutnya penyedap sintetis, yaitu MSG, guanosin monofosfat, kemudian plonosin monofosfat. Berikutnya zat aditif sintetis atau buatan yang berfungsi sebagai antioksidan. Berfungsi melindungi makanan yang mengandung lemak atau minyak dari ketengian akibat oksidasi. Antioksidan akan menghambat proses oksidasi suatu bahan. Contoh antioksidan yaitu butil hidroksianisol dan butil hidroksitoluena. Kemudian ada juga asam askorbat serta garam kalium. Berikutnya sequestran atau zat pengikat logam, bahan penstabil dalam berbagai bahan makanan olahan. Ini digunakan untuk makanan olahan, berfungsi untuk mengikat logam sehingga terjadi atau untuk menjaga kestabilan. Sequestran ini yang sering digunakan di Indonesia yaitu asam sitrat dan turunannya, fosfat, kemudian garam etilen diamin tetraasetat. Dan berikutnya zat aditif sintetis atau buatan penambah aroma untuk memberikan aroma buah-buahan pada makanan. Contohnya etil butirat untuk rasa buah nanas, metil butirat untuk rasa buah apel, oktil asetat untuk rasa buah jeruk, amil asetat untuk rasa buah pisang, butil asetat untuk rasa buah murbei,
etil format untuk rasa buah rum, propil asetat untuk rasa buah pir. Nah, sekarang zat aditif sintetis atau buatan pengatur keasaman, yaitu untuk mengasamkan, menetralkan, dan mempertahankan derajat keasaman makanan tersebut. Contoh asam asetat, asam sitrat, asam laktat, asam tartrat, asam bikarbonat maupun amonium bikarbonat. Nah, dengan melihat bahaya dari zat aditif itu tadi, maka masyarakat perlu mengetahui informasi batas maksimal penggunaan atau disebut dengan ADI, Acceptable Daily Intake, yaitu batasan yang tidak menimbulkan resiko bila dikonsumsi manusia per kilogram berat badan. Contoh, seorang anak dengan berat badan 40 kg mengkonsumsi makanan dengan zat aditif dengan ADI 5 mg per kilogram, maka batas maksimal harian yang aman dimakan oleh anak tersebut adalah 5 kali 40, yaitu sebesar 200 mg. Tidak boleh melebihi batas tersebut karena sangat berbahaya. Demikian materi hari ini tentang zat aditif. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.